Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini, di malam ke-16, di mana malam hari ini yang kita akan menyongsong datangnya malam Nuzulul Quran. Al-Quran bacaan umat Islam sebagai kitab suci yang harus kita imanin, yaitu ada di dalam rukun Islam, ada di rukun iman. Nah, kesempatan ini di bulan Ramadan ini kita memuliakan Al-Quran sebagai keimanan kita termaktub dalam rukun iman kita. Al-Quran yang harus kita junjung tinggi. Al-Quran sebagai hudalinas, petunjuk bagi manusia. Nggak main-main loh petunjuk. Ini kitab suci yang harus kita imani, yang harus kita jaga, yang harus kita bela. Nah, pada kesempatan ini lagi-lagi, selain daripada penghina-penghina Al-Quran yang selalu ada di Republik ini, kali ini masuk lagi kasus apa yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Kami sudah laporkan atas dugaan tindakan yaitu penodaan agama atau pelecehan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran itu adalah bacaan umat Islam yang harus dijaga. Akan tetapi dibaca oleh Dr. Richard Lee yang notabene adalah non-Islam. Dan yang sangat disayangkan digabungkan dengan BIM Salafi. Al-Quran nggak bisa dipadukan dengan yang batil menurut kami, karena Al-Quran bacaan mulia, ayat suci yang harus disampaikan. Kita umat Islam saja menyampaikan itu harus dengan adab, dengan wudu, dengan betul-betul ta'awudz, membaca a'udzubillah minasyaitonirrajim untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Ini ayat-ayat Allah dibaca serampangan dan dipadukan dengan kebatilan, yaitu yang merupakan mantra-mantra ayat sulap. Artinya mantra-mantra sulap itu bim salabin langsung kalau kita boleh sampaikan menjadi kun fayakun. Masa dari mantra-mantra itu terjadi kun fayakun? Ini yang betul-betul melecehkan ayat-ayat Allah. Ini dugaan yang sangat kuat dan alhamdulillah kami sudah laporkan, yaitu pelakunya Pak Saudara Hermanto. Lagi-lagi ya dijerat dengan ancaman pasal 156A, itu maksimal ancaman penjara 5 tahun. Begitu juga Undang-Undang ITE tahun 2008 nomor 11 itu juga ancaman di atas 6 tahun. Artinya sampai saat ini kami menyampaikan pesan kepada aparat untuk bisa menjerat pelaku-pelaku ini agar menjadi efek jerat. Sudah banyak pelecehan, penodaan terhadap Al-Quran ini nggak di follow up dengan baik, kecuali satu, hanya Ahok yang didemo berkali-kali, yang didemo berjilid-jilid. Nah, kita meminta di bulan Ramadan ini, bulan kemuliaan, bulan diturunkan Al-Quran, seyogyanya orang beriman peduli. Kita ini taat konstitusi. Justru kita dengan taat konstitusi ini kita menjamin untuk bisa pelaku-pelaku ini dijerat hukum. Jangan sampai masyarakat ini, umat Islam khususnya, marah terhadap ayat-ayat Allah yang dipermainkan semau-maunya, apalagi yang membacakan itu non-muslim. Ini sangat disayangkan. Sementara kita lagi betul-betul memuliakan Ramadan, betul-betul memuliakan Al-Quran. Nah, untuk meredam itu kami bersama HAMI itu melakukan upaya-upaya pendekatan prosedural yang kita taat kepada konstitusi ini. Kita percaya kepada aparat kepolisian, kita percaya konstitusi ini bisa berjalan dengan baik untuk bisa dijerat dengan hukuman yang setimpal agar ada efek jerah untuk kesana tidak ada lagi orang-orang yang berani membawa ayat Allah secara serampangan yang bukan mustinya. Kita umat Islam nggak boleh, haram umat Islam untuk mengolok-ngolok, untuk mengejek-ngejek, untuk membawa daripada ayat-ayat mereka, kitab-kitab suci mereka yang kita tanpa sepengetahuan, yang kita ini tanpa pengetahuan. Kita benar-benar menjaga toleransi terhadap agama lain. Islam mengajarkan jangan pernah coba-coba kamu cari musuh. Nggak boleh kita cari musuh. Jangan coba juga kita berangan-angan. Kalau perlu mimpi punya musuh pun jangan. Nah, akan tetapi saat ini kita dihadapkan oleh penistaan agama.
yang Rasulullah SAW menjunjung tinggi toleransi. Bahkan Rasulullah melindungi daripada non-Islam. Yang mana non-Islam? Yang tidak pernah mengolok-olok ayat suci, yang tidak menghina ayat suci, yang tidak membantai atau mengganggu saudara kita, namanya kafir zimmi, itu dilindungi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka dia telah mengganggu aku, bahkan aku perangin sampai yaumul kiamat. Artinya Islam menjaga toleransi, menjaga kebineka tunggal ikaan, menjaga daripada kemajemukan beragama, untuk kita saling menghargai, untuk kita saling jangan coba-coba memasuki ranah agama orang lain tanpa yaitu bahasan pengetahuan yang betul-betul memang direkomendasikan untuk. Nah, itu pernyataan saya. Mudah-mudahan kesempatan yang singkat ini kita menyampaikan rasa untuk apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah menerima laporan kami, Hami dan kawan-kawan yang peduli terhadap kesucian agama, kesucian pada Al-Quran. Kami apresiasi kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya yang telah menerima daripada laporan kami dengan baik. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Berkaca pada penistaan agama sebelumnya, yang surat Al-Maidah, kita tahu masa Islam banyak sekali yang turun. Kemungkinan ke situ gimana, kira-kira? Jadi untuk saat ini Ramadan ini kita fokus untuk ibadah. Mungkin kami bisa komunikasikan. Saya Wasekjen PA 212 melihat nanti gejolak di masyarakat ini bagaimana. Kalau mungkin polisi, lagi-lagi mohon maaf, polisi tidak menindak tegas, kita yang sudah melakukan jalur konstitusi yang benar, kita melakukan sudah prosedur, mereka nggak tanggapi, apa boleh buat. Bisa kemungkinan lagi kita bisa turun lagi, karena kita akan memberikan tekanan pressure kepada aparat penegak bahwa jangan takut untuk menegakkan kebenaran, untuk menjerat penista agama. Kami umat Islam siap turun, kami siap membela kepolisian, karena itu adalah bagian daripada sama-sama kita menjalankan, yaitu menjaga daripada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi yang mau tanya? Ya. Mungkin Bib, untuk meredakan Bib, mungkin apakah hukuman yang pantas itu bisa meredakan amarah nanti sekiranya para masa dari Islam sendiri Bib? Maka kalau kita berharap, saya betul-betul berharap kepada pihak kepolisian untuk bisa memberikan sanksi yang sesuai dengan hukuman yang ada, kasus khusus 156A itu membuat efek jerah. Kalau betul-betul dijalankan, penjara maksimal 5 tahun dijalankan, undang-undang itu dijalan, saya rasa mereka, orang-orang mencoba untuk melakukan penistaan agama, mereka akan berpikir beribu-ribu kali untuk mencoba menistakan agama. Nah, kesempatan ini mudah-mudahan polisi bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa melihat yaitu tekanan dari manapun, tapi ini adalah konstitusi yang harus ditegakkan. Terakhir Bib, pendekatan Islam itu kan agama yang mengayomi Bib ya, merangkul. Mungkin walaupun dia non muslim Bib, ada gak Bib mungkin langkah-langkah musyawarah dulu Bib gitu Bib, dengan beliau gitu Bib? Jadi kalau boleh dikatakan dalam Islam tabayun. Ya. Tabayun itu mencari bukti dan saksi. Kita sudah lihat mereka ada diduga unsur kesengajaan. Kenapa? Karena mereka betul-betul yaitu menyampaikan di media secara terbuka, artinya dipersiapkan. Nah, bukti itu sudah ada berupa apa yang dikatakan. Saksi-saksi adalah semua yang bisa melihat apa yang ditayangkan. Jadi pada kesempatan ini kita nggak bisa memberikan yaitu maaf, karena itu bukan hak kita. Itu haknya Allah. Haknya Allah buat penista agama harus dijerat dengan hukuman yang mungkin setimpal gitu. Nah, ini nggak bisa kita boleh dikatakan permohonan maaf, silahkan minta maaf kepada umat Islam, tapi jerat hukum nggak bisa luntur, nggak bisa daripada berlaku setelah ada permintaan maaf. Justru dengan ada permintaan maaf itu menyatakan kesalahan, dan itu adalah justru kita bisa jerat karena itu adalah betul-betul masuk dalam unsur kesalahan itu sendiri. Oke, siap, mantap.